Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas D semester 6 dengan anggota Maina Wulandari sebagai pemateri pertama, Lia Misliah sebagai pemateri kedua, Intan Siti Masito sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang inovasi pembelajaran kompetensi dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Yandi Heryandi, MPD. Submateri pada kesempatan kali ini terdapat 4 submateri. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kompetensi, yang kedua yaitu prinsip pembelajaran kompetensi, yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran kompetensi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengelolaan pembelajaran kompetensi. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan atau disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Maina Wulandari. Materi pertama yaitu pengertian pembelajaran kompetensi. Kata pembelajaran kompetensi berasal dari dua kata, yaitu pembelajaran dan kompetensi. Pembelajaran, menurut Sagala 2006, pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh pihak peserta didik atau murid. Sedangkan pengertian dari kompetensi menurut Bratz dalam RIFMA 2016, kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemajuan dalam berbagai profesi atau pekerjaan, program, atau posisi, termasuk di dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kompetensi adalah usaha siswa dalam mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat perlakuan guru dalam mengelola pembelajaran yang menekankan pada kemampuan dasar yang dilakukan oleh siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kompetensi. Prinsip pembelajaran merupakan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya proses belajar. Dengan kata lain, apabila suatu prinsip tidak nampak dalam kegiatan pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan menjadi efektif dan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan. Menurut Hamalik dan Umar, 2002, terdapat 3 prinsip pembelajaran kompetensi. Yang pertama yaitu proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada tipe pengetahuan fisis, sosial, dan logika. Pengetahuan fisis adalah pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu objek atau kejadian seperti bentuk, besar, kecil, serta bagaimana objek itu berinteraksi satu sama dengan yang lainnya. Sedangkan pengetahuan sosial berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu sistem sosial atau hubungan antar manusia yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Pengetahuan logika berhubungan dengan berpikir matematis, yaitu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman dengan suatu objek dan kejadian tertentu. Yang ketiga, pembelajaran melalui KBK atau kurikulum berbasis kompetensi diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki yang meliputi kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan kompetensi temporal. Nah, makna dari pembelajaran KBK ini atau kurikulum berbasis kompetensi ini bukan hanya mendorong anak agar mampu menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana agar anak itu memiliki sejumlah kompetensi untuk mampu menghadapi rintangan yang muncul sesuai dengan perubahan pola kehidupan masyarakat. Demikian materi yang saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh saudari Lia Misliah. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran kompetensi merupakan kegiatan interaksi antara siswa dengan guru, yang mana siswa berperan sebagai pelajar dan guru sebagai pengajar. Menurut Sulahan 2008, proses pembelajaran kompetensi ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan, yaitu membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Artinya, dengan adanya proses pembelajaran di kelas itu bisa mendidik anaknya agar mencapai kompetensi-kompetensi yang telah dirancang. Kemudian, yang kedua, adanya suatu prosedur yang direncanakan, kemudian dirancang sedemikian rupa agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus, sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapainya. Yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Aktivitas siswa itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini ketika proses belajar berlangsung. Kemudian yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing yang berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses interaksi yang kondusif. Artinya guru ini harus berusaha agar anak didik ketika proses pembelajaran itu tidak merasa bosan, sehingga pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara kondusif. Dan motivasi belajar ini alangkah baiknya dilakukan ketika di akhir pembelajaran. Tujuannya di akhir pembelajaran ini sebagai evaluasi pembelajaran. Kemudian kompetensi yang keenam. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan sebagai pola tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak. Artinya anak didik ini harus disiplin, karena disiplin itu merupakan tingkah laku yang harus ditaati, diikuti oleh semua pihak dengan adanya peraturan-peraturan yang berlaku di sekolahnya. Kemudian yang ketujuh ini adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tertentu. Maksud batasan waktu ini diartikan sebagai target. Jadi adanya target untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuannya itu sampai mana. Selanjutnya, menurut Sukmadinata dan Saudi 2004 juga memiliki karakteristik pembelajaran kompetensi. Di antaranya yaitu yang pertama, isi program didasarkan pada kecakapan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah atau mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi harus adanya keterampilan komunikasi ini dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi agar merasa ringan untuk mengerjakan suatu pekerjaannya, agar tidak ada miskomunikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran ditulis untuk setiap rumusan kompetensi. Artinya tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu ditulis, kemudian dirancang sedemikian rupa sehingga
itu merupakan rumusan kompetensi. Yang ketiga, pengukuran kecakapan atau keterampilan didasarkan atas kemampuan yang diperlihatkan. Artinya peserta didik ketika aktif ketika proses belajar berlangsung itu merupakan pengukuran kecakapan atau keterampilan yang akan dinilai oleh guru. Kemudian yang keempat yaitu performansi siswa diukur dengan menggunakan acuan patokan. Selanjutnya, record lengkap kompetensi. Nah, kompetensi yang dikuasai itu dibuat oleh setiap siswa. Jadi, adanya catatan lengkap kompetensi. Kompetensi ini yang dikuasai kemudian dibuat untuk setiap siswa. Kemudian yang keenam, bahan pembelajaran berupa modul, hangout, buku kerja, dan program pembelajaran menggunakan media cetak atau program komputer dan media lain yang disediakan bagi setiap peserta didik. Jadi dengan adanya bahan pembelajaran bisa memudahkan peserta didik untuk menjadi patokan materi, kalau menjadi acuan materi, tambahan materi untuk ketika proses belajar berlangsung. Kemudian yang ketujuh, waktu belajar cukup fleksibel. Tiap peserta dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya dengan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajar ini memanfaatkan umpan balik. Sekian pembahasan dari karakteristik pembelajaran kompetensi. Selanjutnya akan dibahas oleh Intan. Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran kompetensi. Berkenaan dengan kemampuan guru untuk mengelola berbagai komponen pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien, maka dalam pengelolaan pembelajaran kompetensi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu aspek-aspek pengelolaan pembelajaran, sarana dan sumber belajar, serta pendekatan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, mengenai aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi. Nah, secara garis besar, aspek-aspek yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi pengelolaan ruang belajar, pengelolaan siswa, dan pengelolaan kegiatan. Untuk pengelolaan ruang belajar atau kelas, nah, ruang belajar ini merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang berbentuk ruang kelas. Selama berjam-jam, siswa berada di ruang kelas. Nah, selama itu pula terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. Ruang tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga layak untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu dalam penataan ruang belajar harus memperhatikan kondisi seperti aksesibilitas, mobilitas, interaksi, dan variasi kerja siswa. Nah, untuk yang kedua, pengelolaan siswa. Siswa dalam suatu kelompok kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam, terutama dalam menerima sejumlah pengalaman belajar, termasuk di dalamnya materi yang harus dikuasai. Nah, karena itu, guru hendaknya memahami tentang karakteristik siswa dalam kemampuan belajar. Nah, menurut Bobby De Porter, dalam mengelompokkan karakteristik modal belajar siswa, ada 3 karakter. Yang pertama adalah pelajar visual menggunakan penglihatan mata, pelajar auditorial, belajar melalui pendengaran, dan kinestetik, belajar bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, untuk yang ketiga, pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi. Nah, kegiatan belajar siswa perlu dirancang sedemikian rupa hingga sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Nah, seorang guru dituntut untuk menciptakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, sehingga secara optimal siswa dapat mengembangkan kemampuan dirinya dengan berbagai pengalaman belajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu sarana dan sumber belajar.
Sarana merupakan fasilitas yang mempengaruhi secara langsung terhadap keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sarana yang paling membantu adalah sarana berupa media atau alat peraga. Dalam pembelajaran kompetensi, mestinya guru menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman belajar yang akan ditempuh siswa, sehingga dapat berfungsi dengan memperjelas konsep yang sedang dipelajari. Nah, berkaitan dengan sumber belajar harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sumber belajar utama yang dapat dipilih bisa seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Untuk lingkungan, itu termasuk sumber belajar. Nah, lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan budaya. Untuk yang ketiga, yaitu pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi. Nah, pendekatan merupakan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, paling tidak melingkup 4 aspek, yaitu dalam pembelajaran kompetensi ini. Nah, yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi perubahan perilaku yang diharapkan. Hal ini tentu mengacu pada standar kompetensi maupun pada kompetensi lainnya yang selanjutnya dijabarkan pada sejumlah kemampuan dasar siswa untuk menguasai suatu kompetensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, yaitu memilih cara pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mencapai standar kompetensi dengan memperhatikan karakteristik siswa sebagai subjek belajar. Nah, termasuk dalam kegiatan ini memahami tentang modalitas dan gaya belajar siswa secara individual. Yang ketiga, memilih dan menetapkan sejumlah prosedur, metode, dan teknik kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pengalaman belajar yang mesti ditempuh siswa. Dan yang keempat, menetapkan norma atau kriteria keberhasilan sehingga dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran, terutama menilai kemampuan suatu jenis kompetensi tertentu. Dan yang kemudian yang keempat, yaitu model pendekatan pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang dipilih haruslah dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga siswa terhindar dari materi yang tidak menunjang pencapaian kompetensi. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, untuk melakukan pembelajaran kompetensi ini ada beberapa model. Nah, yang pertama ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Adapun langkah-langkah pembelajaran tematik yang pertama adalah pelajari konsep dasar pada kelas dan semester yang sama setiap mata pelajaran. Kemudian, pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Selanjutnya, buatlah matrik hubungan kompetensi dasar dengan tema sehingga penyusunan kompetensi dasar pada sebuah mata pelajaran cocok dengan tema yang diusung. Dan yang terakhir, buatlah pemetaan pembelajaran tematik untuk melihat kaitan antara tema dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Nah, untuk model pembelajaran kompetensi yang kedua, ini ada pembelajaran bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Nah, dalam hal ini, guru dituntut mampu meyakinkan secara realistik tentang suatu pengalaman belajar dengan menekankan pada siswa belajar secara aktif dan dapat memotivasi siswa belajar yang lebih konsentrasi. Nah, tahapan yang ditawarkan pada pembelajaran bermakna
Yang pertama ada apersepsi. Nah, mengawali pembelajaran, guru biasanya memperhatikan dan melakukan hal-hal berikut. Pelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami siswa. Motivasi siswa ditumbuhkan, dan siswa didorong agar tertarik untuk mengetahui hal-hal yang baru. Untuk yang kedua adalah eksplorasi. Pengembangan sejumlah pengalaman belajar hendaknya memperhatikan keterampilan yang baru diperkenalkan, kaitkan materi atau pengalaman belajar dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan pilihlah metodologi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan siswa akan pengalaman baru yang disajikan. Dan yang ketiga, konsolidasi pembelajaran. Nah, pemantapan pengalaman belajar siswa ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam menafsirkan dan memahami pengalaman atau materi baru, melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah, menekankan pada kaitan antara materi pengalaman baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan di dalam lingkungan, dan pilih metodologi yang tepat sehingga pengalaman baru dapat terproses menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Yang keempat, pembentukan sikap dan perilaku. Proses internalisasi suatu pengalaman baru dapat dilakukan dengan mendorong siswa menerapkan konsep atau pengertian baru yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Membangun sikap dan perilaku baru dalam kehidupan siswa sehari-hari berdasarkan pengalaman belajarnya. Kemudian pilih metodologi yang tepat agar terjadi perubahan pada sikap dan perilaku siswa menuju perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu penilaian formatif. Untuk menentukan efektivitas serta keberhasilan proses pembelajaran, dapat dilakukan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama adalah kembangkan cara-cara menilai hasil pembelajaran siswa secara variatif. Kemudian, gunakan hasil penilaian tersebut untuk dapat melihat kelemahan atau kekurangan dan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh siswa maupun oleh guru. Dan yang terakhir, pilih metodologi penilaian yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.